Check it to 10. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, ayy, and this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the year, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what you waiting for. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan mau mengecek anak buah saya dulu. Nanti yang saya sebut namanya silahkan angkat tangan ya, atau bilang hadir boleh. Saya mulai absen dari Erna Desnawari. Hadir, Pak. Semua masuk. Ya, Pak. Hadir semua, Bapak. Semua hadir, Pak. Oh ya, alhamdulillah semua hadir. Jadi karena masa pandemi ini, kemudian kita juga sekolah kita berkesempatan belajar offline atau belajarnya luring, luar jaringan. Jadi untuk itu Pak Guru ingin menyampaikan, ingat jangan lupa bawa masker, kemudian berjaga jarak, kemudian mencuci tangan, karena hal yang kecil itu akan berdampak besar pada kesehatan kita. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep atau jarak dari titik ke titik, kemudian juga kita sebelumnya sudah membahas tentang jarak dari titik ke garis. Di sebelumnya juga kita bersama-sama sudah membahas di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang konsep Pitagoras. Jadi konsep Pitagoras ini akan sangat mendukung kita untuk mempelajari jarak dari titik ke bidang yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa atau siapa yang masih mengingat pelajaran yang kemarin tentang konsep segitiga atau konsep Pitagoras? Siapa yang masih ingat? Silahkan siapa saja boleh bisa menjelaskan. Oh, silahkan Erna. Ya, Pak, terima kasih. Kalau saya tidak salah, Pak, kalau untuk segitiga berlaku hukum Pitagoras, sisi terpanjang itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, Bapak. Nah, sekarang bagaimana kira-kira yang paling panjang di antara sisi-sisi segitiga itu yang mana kira-kira? Sisi miring bukan, Pak, ya? Ya, betul sekali. Jadi yang paling panjang di antara sisi-sisi segitiga itu adalah sisi yang miring. Nah, itu sedikit saja tentang konsep pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang mari kita berlanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran jarak dari titik ke bidang. Sebelumnya perhatikan dulu ya, saya akan menampilkan PowerPoint. Sudah bisa dilihat atau belum? Sudah, Pak? Sudah bisa, Sudah Pak. ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran atau materi geometri, yaitu jarak titik ke bidang. Silakan sambil diperhatikan PowerPoint-nya. Jadi kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang. Kemudian yang kedua itu menentukan jarak dalam ruang. Nah, untuk indikatornya, jadi di sini indikatornya adalah menganalisis konsep jarak titik ke bidang. Kemudian menyelesaikan soal kontekstual yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang. Kemudian, nah ini tujuan pembelajarannya. Pak Guru harap semoga nanti di akhir pembelajaran tujuan dari pembelajaran ini akan tercapai. Jadi tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan diskusi dan kerja kelompok dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, diharapkan
peserta didik dapat menerapkan konsep geometri jarak titik ke bidang melalui pemecahan masalah secara tepat. Jadi kalau kita masuk ke konseptual, jadi banyak sekali manfaat dari kita belajar geometri ini. Jadi mungkin masalah bangunan nanti kalian mungkin bisa menghitung jarak dari titik ke titik, dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang. Nah, ini adalah permasalahan yang akan kita hadapi. Bentuklah tim kelompokmu, kemudian pergilah ke lapangan futsal yang ada di sekolahmu. Kemudian ambil alat ukur sejenis meteran untuk mengukur titik penalti terhadap gawang. Ukurlah jarak titik penalti terhadap gawang, tiang sampingnya, mistarnya, dan garis gawang. Nah, dapatkah kalian menemukan jarak minimum antara titik penalti dan gawang? Nah, silakan kalian catat hasil pengamatan kalian pada lembar kerja peserta didiknya. Ya, jadi langsung saja ini adalah permasalahan yang akan kita hadapi secara bersama-sama. Silahkan bekerja kelompok dengan baik. Nanti apapun yang kalian permasalahkan nanti silahkan coba dijawab. Apabila masih kesulitan silahkan bertanya dengan teman sekelompok atau teman kelompok lain ataupun Pak Guru, nanti silahkan bertanya. Ya, siap-siap mulai ya. Kira-kira berapa sih sisi terpanjang, kemudian berapa sisi terpendeknya, kemudian jarak mana sih yang mewakili jarak dari titik ke bidang. Silahkan bebas siapa saja yang mau memberikan jawaban atau memberikan presentasi. Saya Pak. Ya, silahkan. Saya Pak, kelompok 3 Pak, sama Umi Pak. Kelompok 3 silahkan. Setelah kami mengukur Pak, ternyata di kelompok 3 Pak, ternyata setelah kami ukur Pak, kami dapat jarak terpanjang itu 10 meter Pak. Ya, terus silahkan bahasakan lagi seperti apa. Kalau jarak terpendeknya seperti apa? Jarak terpendek kami dapatkan 6 meter Pak. Jadi kesimpulannya yang kami dapatkan Pak, jarak yang dapat mewakili titik ke bidang adalah jarak yang terpendek Pak. Kalau tadi kelompok 3-nya Mus tadi yang terpanjang 10, yang terpendek 6. Tadi saya dan teman-teman menghitung yang terpendek punya kami 5, Pak. Apa kami yang ukurnya kurang tepat ya, Pak ya? Kami dapatnya 5 tadi, Bapak. Bapak? Ya, silahkan. Kami dari kelompok 5, Pak. Saya mewakili kelompok 5. Tadi hasil pengukuran kami sama dengan kelompok Mus, Pak. Mungkin siapa yang benar ya, Pak? Ya, semuanya benar, tergantung dari titik mana yang diambil begitu. Karena mungkin perbedaan titik yang membuat hasil pengukurannya berbeda begitu. Kira-kira jarak antara titik penalti itu dengan bidang gawangnya itu yang mana? Apakah yang terpendek atau yang terpanjang? Siapa yang bisa menjawab? Sepertinya terpendek, bukan, Pak? Erna menjawab yang terpendek. Edan mungkin? Yang terpendek, Pak. Yang terpendek. Apa alasannya? Silakan. Saya Pak, karena yang terpendek itulah yang tegak lurus dengan bidang. Menurut saya seperti itu Pak. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali, Yuliani. Itu tadi siapa yang jawab ya? Rosi Pak. Rosi, Pak. Karena Rosi sama Yuli itu mirip-mirip suaranya ya. Ya, Pak Guru mohon maaf. Jadi Rosi menjawab karena yang terpendek itu adalah yang tegak lurus. Tegak lurus itu kira-kira berapa derajat kira-kira ya? Ada yang bisa menjawab? 90 Pak. Oh, semuanya menjawab ini. Luar biasa semuanya. Saya duluan Pak, saya duluan. Oh, Mus. Saya Mus, Yuli Mus. Tidak salah ya. Ya, jadi Pak. 90 derajat itu menandakan dia adalah siku-siku. Nah, sekarang kalian sudah memahami atau menganalisis konsep-konsep jarak titik ke bidang, artinya kesimpulannya kalian sudah dapat. Kemudian sekarang kita mulai ke latihannya. Jadi pertanyaannya adalah, ada sebuah kubus ABCDEFGH, jika panjang sisi kubusnya adalah 4 cm, nah jarak titik C ke bidang BDG itu kira-kira berapa?
kira-kira dari titik C ini tegak lurus ke bidang BDG ini yang mana? Ada yang bisa menjawab, silahkan. Mungkin apakah dia ke titik B, apakah ke titik D, ataukah ke titik G, Saya, Pak. atau yang lain mungkin. Silahkan. Titik tengah, Pak, antara B dengan D, Pak. Ada komentar yang lain? Pak, saya masih belum paham, Pak. Nah, belum pahamnya mungkin begini. Dari mana kita mengetahui apakah itu tegak lurus atau tidak? Nah, jadi karena memang kita belajar dimensi 3 seperti ini harus ada bantuan sebenarnya media ya, biar kalian bisa dengan secara tepat untuk menentukan letak titik tengahnya di mana atau mungkin letak tegak lurusnya di mana. Jadi kalau dibuat O, berarti C ke O itu 1/3 dari E ke C, bukan Pak? Nah, jawaban akhirnya kira-kira berapa? 4/3 akar 3, Pak. 4/3 akar 3, Bapak. Ya, dari mana? Coba mungkin bisa dijelaskan. Erna? Ya Pak, tadi kan diagonal ruangnya E ke C itu 4 akar 3, sedangkan jarak dari O ke C itu adalah 1/3, maka 1/3 dikali 4 akar 3 hasilnya 4/3 akar 3, Bapak. Ya, betul sekali. Luar biasa, Erna. Ini kayaknya bagus nilainya Erna ini besok ini. Yang lain juga rata-rata bagus semua ya. Ya, begini ya. Biar kalian lebih memahami tentang konsep dari ketegak lurusan. Jadi coba silakan kalian lihat yang ini ya. Bisa lihat gambar yang ini kan? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Nah, Ini adalah titik C yang tadi ya. Dari titik C kita akan menghubungkan ke titik tengah dari bidang BDG yang ini. Seperti ini gambarnya. Kita akan menghubungkan dari titik C ke titik E ya. Jadi begini. Nah, inilah titik tengahnya. Ini adalah titik tempat ketegak lurusannya ya. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. paham, Ya, Pak. sekarang kita sama-sama menyimpulkan. Jadi konsep jarak dari titik ke bidang itu yang seperti apa? Yang pertama itu adalah jarak yang pendek atau panjang? Terpendek, Bapak. Pendek, Pak. Ya, kemudian ada lagi yang lain? Tegak lurus, Pak. Tegak lurus, Pak, tidak? Ya, betul. Tegak lurus. Jadi itu konsepnya ya adalah yang tegak lurus. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sudut ya. Sekarang kita masih belajar tentang jarak titik ke bidang. Besoknya untuk pertemuan besok kita akan mempelajari tentang sudut dalam kubus dulu ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan pimpin doanya, ketua kelasnya. Mus, silahkan pimpin doa. Ya, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mudah-mudahan perjalanan pulang kita tetap di bawah naungannya dan lindungannya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih. Sampai di sini dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.